Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang terjauhan dari fitnah. Adapun orang yang tertimpa fitnah, lalu dia bersabar, maka alangkah baiknya dia. Hr. Abu Daud, Al-Fitan wa Al-Malahim, Hadits No. 4243. Penjelasan. 1. Di dalam hadits ini, terdapat petunjuk tentang pentingnya menjauhkan diri dari fitnah, dan tidak sekalipun mencoba-coba menghadapkan diri kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkannya dengan ungkapan kebahagiaan bagi pelakunya. Oleh karenanya, orang yang berdekat-dekat dengan fitnah, dan yang nekat menghadangnya pasti akan tertimpa sebagian debunya. Oleh karena itu menjauhinya dari sumbernya lebih menyelamatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan urusan ini sebanyak 3 kali untuk mengokohkan pemikiran menghindarkan diri dari fitnah dan berupaya menjauhi darinya sejauh-jauhnya. 2. Kadang-kadang manusia berupaya menjauhi fitnah supaya fitnah itu tidak mengenainya dengan cara melarikan diri darinya. Sebagiannya masuk ke dalam kubangannya lantas mereka tertimpa fitnah tersebut secara langsung. Atau sebagiannya berjalan cepat-cepat melewati fitnah itu, karena menyangka bahwa dirinya akan selamat dari sengatannya, tetapi ternyata fitnah tetap saja menimpakan malapetaka terhadap dirinya. Jika seseorang bersabar dalam menjalani ujian dan teguh dalam berpegangan kepada dia, maka orang ini termasuk golongan yang dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Sudah diketahui bahwa segala urusan yang dijadikan samar untuk orang Islam, sehingga tidak jelas mana yang benar dan mana yang batil, maka urusan itu termasuk fitnah yang wajib dijauhi, terutama jika urusan itu mengakibatkan perpecahan, perselisihan hati, pertumpahan darah, ataupun lisan menjadi lebih tajam daripada pedang dalam mengobarkan nafsu manusia dan menggelorakannya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku ini adalah umat yang disayangi Allah. Tiada siksaan atasnya di akhirat. Siksaannya di dunia adalah fitnah-fitnah, guncangan atau gempa, dan pembunuhan. Al-Mustadrak 4491. Penjelasan. 1. Hadits ini berisi kabar gembira untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keistimewaannya dibandingkan dengan segenap umat yang lain, karena perlindungan Allah dan kasih sayangnya. Yang menunjukkan pengertian itu adalah di permulaan sabda beliau, umat yang disayangi, dan umatun marhumatun. Sisi kasih sayang untuk umat ini adalah diistimewakannya dari umat yang lainnya dengan adanya berbagai bala serta musibah yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa-dosa di dunia. Maksudnya adalah umat ini dibedakan dengan umat-umat yang lain dengan disegerakan hukuman atas berbagai dosa mereka secara kontan di dunia sebagai pengganti siksa neraka untuk menyucikan mereka. Sedangkan di antara jenis bencana yang menghapuskan dosa adalah fitnah, gempa bumi, dan pembunuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits ini. 2. Ada satu permasalahan dalam hadits ini, yakni pengertian hadits ini menunjukkan bahwa tiada seorang pun dari kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk neraka. Padahal ada hadits sahih yang menunjukkan bahwa sejumlah orang dari kalangan umat ini ada yang masuk neraka disebabkan oleh kemaksiatan yang mereka kerjakan. Permasalahan ini dapat ditepis dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan umat pada hadits ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Yang membuktikan kesimpulan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku ini, yakni orang-orang yang ada sekarang ini atau yang hidup pada zaman beliau, atau satu jamaah dari kalangan umat ini yang belum muncul, atau siapapun dari kalangan umat ini yang memiliki dosa sebagaimana dosanya para sahabat, tetapi bukan orang yang mengubah kebenaran dan menggantinya. Mereka adalah kelompok yang selamat firqah najiyah di antara 70 kelompok. Kelompok ini, walaupun pada anggota-anggotanya ada dosa, tetapi adanya musibah dan fitnah yang datang menerpa mereka menjadi penghapus dosa-dosa itu. 3. Di dalam hadits ini, juga ada isyarat bahwa umat ini akan mengalami banyak fitnah dan musibah. Pada kenyataannya umat ini memang mengalami sendiri berbagai fitnah itu, sejak generasi pertamanya zaman fitnah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu hingga zaman kita sekarang. Lebih dari itu, kita pun dapat mengamati bahwa fitnah dan musibah telah ditetapkan penguasaannya atas umat ini pada zaman kita, sehingga umat ini menjadi objek yang paling potensial bagi kemunculan
serta perkembangan fitnah, bukan umat-umat yang lainnya. Lebih dari itu umat ini dan ajaran-ajaran agamanya menjadi tertuduh utama berbagai fitnah di dunia ini. Barangkali inilah makna sebuah atsar yang diriwayatkan dari Abul Jildi, malapetaka benar-benar akan menimpa orang-orang Islam, sedangkan orang-orang di sekitar mereka hidup dalam kemewahan. Sampai pada batas adanya seorang Muslim kembali menjadi Yahudi atau Nasrani, karena kemiskinan yang dia alami, di Muhammad, Al-Fitan. 4. Hadits ini menebarkan ruh ketenteraman pada hati orang-orang yang ilah, serta menepis keraguan dari hati mereka di saat sebagian orang terguncang hebat manakala melihat fitnah dan bencana yang hanya menimpa umat ini dan tidak menimpa umat yang lain. Atau musibah yang hanya dialami oleh orang-orang salih dari umat ini secara khusus, lalu mereka menyangka bahwa ini adalah bentuk siksaan dari Allah dan siksaan sesudahnya pada hari kiamat nanti lebih dahsyat daripadanya. Oleh karena itulah dengan adanya isyarat di dalam hadits ini untuk menepis semua keraguan dari dalam hati, sekaligus mengukuhkan hal yang sebaliknya, bahwa segala musibah yang menimpa umat ini di dunia hanyalah satu dari sekian banyak bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, yaitu dengan menyegerakan siksaan sebagai balasan dari sebagian dosa di dunia. Makna inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran di berbagai tempat dan sekaligus yang dipaparkan secara tersirat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau melihat Umar radhiyallahu anhu menangis saat mengetahui keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur di atas tikar yang kasar. Sehingga anyaman tikar itu membekas jelas pada punggung dan lambung beliau padahal beliau adalah utusan Allah Rasulullah. Sedangkan Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi bersenang-senang di tengah buah-buahan yang lezat dan sungai-sungai yang indah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai putra Khattab, tidakkah kamu ridha bahwa akhirat menjadi milik kita, sedang dunia menjadi milik mereka?" Aku Umar menjawab, "Ya, saya ridha." Hr. Ibnu Majah, Az-Zuhud, Hadits No. 4153. 2. Tempat lahirnya fitnah dan asal kemunculannya. Dari ilmu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat ke arah timur sembari bersabda, 'Itulah, sesungguhnya fitnah itu dari sini, sesungguhnya fitnah itu dari sini, dari arah munculnya tanduk setan.'" Hr. Al-Bukhari, Bada Al-Halq, Hadits No. 3279. Dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum dia berkata, "Wahai penduduk Irak, kalian tidak bertanya tentang sesuatu yang kalian anggap remeh, padahal fitnah itu telah menunggangi kalian menuju dosa besar." Aku mendengar bapakku, Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu akan datang dari arah sini." Saat itu, beliau berisyarat dengan tangan beliau ke arah timur. Dari arah terbitnya munculnya dua tanduk setan. Dan sebagian kalian saling memenggal leher sebagian yang lain. Meskipun Musa alaihi salam hanya telah membunuh orang yang dia bunuh dari kalangan kaum Firaun itu pun karena tidak sengaja, akan tetapi Allah subhanahu wa berkalam kepadanya, "Engkau dulu telah membunuh orang lalu kami menyelamatkan engkau dari kesedihan dan kami benar-benar memfitnah kamu dengan fitnah yang sesungguhnya." Sahih Muslim. Kosakata asing. Kornasyaton, bentuk mutsana 2 dari Al-Qarn, pada sebagian hadits lafal ini disebutkan dalam bentuk mufrad tunggal, pada sebagian hadits yang lainnya disebut dengan istilah jadzlu syaitun tonggak setan. Maksud istilah ini diperselisihkan oleh ulama dalam beberapa pendapat yang bermacam-macam. Ada pendapat yang lebih menenangkan hati kami, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa maksud istilah ini adalah tali-tali setan yang memburu dan menjerat hati manusia. Yang dimaksud dengan tali di sini adalah antek-antek setan yang mayoritasnya berpusat di wilayah timur secara umum. Yang mendorong saya untuk menerima pengertian ini adalah salah satu makna yang dituturkan oleh Al-Quran, yaitu pintalan atau pilihan tali atau rambut. Sedangkan salah satu maknanya adalah tali penjerat yang dipilin untuk memburu dan menjerat mangsa. Selanjutnya yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu adalah golongan atau kelompoknya dari kalangan orang-orang kafir yang dibujuk setan untuk menyesatkan manusia. Lisan Al-Arab, Fathul Bari, Muslim Bishar An-Nawawi, dan Sahih Al-Musnad. Penjelasan. 1. Hadits ini mengandung isyarat yang jelas bahwa asal fitnah yang menyesatkan adalah wilayah timur, terutama negeri Irak. Orang yang mengamati sejarah umat ini
akan melihat bahwa mayoritas fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin memang muncul sebagai akibat dari peristiwa terbunuhnya Utsman dan asal-muasal pemicu peristiwa itu bersumber dari Irak. Selanjutnya fitnah itu tersebar luas ke berbagai penjuru negeri Islam, terutama di wilayah timur pada khususnya. Lebih dari itu setiap orang yang mengikuti perkembangan sejarah perpecahan Islam secara teliti ini akan mendapati bahwa lokasi munculnya fitnah memang kebanyakannya adalah di wilayah Irak. 2. Hadits ini juga berisi indikasi pelecehan penduduk Irak terhadap tertumpahnya darah orang lain. Sikap mereka ini bersumber dari takwilan yang salah yang membolehkan sebagian mereka menumpahkan darah sebagian yang lainnya. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sinilah fitnah datang, begitu juga kekasaran karakter, kekerasan hati di kalangan orang-orang kaya Badui orang desa, di dekat pokok ekor unta dan sapi, di kabilah Rabi'ah dan Mudar, Hair Al-Bukhari, Al-Manaqib. Hadits Note 3498. Kosakata asing, Al-Fadadina, bentuk jamak dari lafal fadat. Maksud istilah ini diperselisihkan menjadi 3 pendapat, yaitu: pertama, maknanya adalah sapi yang digunakan untuk menggarap sawah. Kedua, alat pertanian atau alat bercocok tanam. Ketiga, mereka adalah para pemilik unta yang banyak jumlahnya, mulai 100 hingga 1000 ekor unta. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang-orang yang memiliki harta berlimpah, termasuk yang memiliki unta yang banyak jumlahnya, sehingga mereka sibuk menangani harta mereka itu dan tidak sempat menoleh pada urusan agama. Keadaan ini menyebabkan hati mereka menjadi keras. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya komunitas ini dari kalangan Mudar. Mereka tidak membiarkan untuk Allah di muka bumi ini seorang hamba pun yang salih kecuali mereka akan memfitnah dan membinasakannya, sampai Allah membenturkan mereka dengan tentara dari sisinya. Lantas dia merendahkan mereka, sampai mereka tidak dapat menahan aliran air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah." Hr. Ahmad, Baki Musnad Al-Ansar. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, suku Mudar tidak akan membiarkan seorang hamba pun yang beriman kepada Allah kecuali mereka pasti memfitnah atau membunuhnya. Atau Allah, malaikatnya, dan orang-orang beriman menghantam mereka, sehingga mereka tidak mampu mencegah aliran air dari tempat tinggi ke tempat rendah." Seseorang berkata kepadanya, "Apakah engkau mengatakan ini, wahai Abu Abdillah, sedangkan engkau ini juga dari kalangan Mudar?" Hudzaifah berkata, "Aku tidak mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Hr. Ahmad, Baki Musnad Al-Ansar. Dari Ummu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa. Artinya, "Ya Allah, berkahilah untuk kami pada negeri Syam kami. Wahai Allah, berkahilah untuk kami pada negeri Yaman kami." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri Najd kami juga." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, "Ya Allah, berkahilah untuk kami pada negeri Syam kami. Wahai Allah, berkahilah untuk kami pada negeri Yaman kami." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri Najd kami juga." Aku menyangka beliau bersabda ketika diminta untuk ketiga kalinya, "Di sana ada keguncangan, gempa, dan fitnah. Dari sanalah muncul tanduk setan." Hr. Al-Bukhari, Al-Fitan, Hadits Note 7094. Kosakata asing, Nagina. Najd adalah semua dataran tinggi, sebagaimana dataran rendah disebut dengan istilah gaur. Sudah diketahui bersama bahwa Madinah merupakan bagian dari wilayah Tihama yang dianggap sebagai gaur dataran rendah bila dibandingkan dengan wilayah timur. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika aku bermimpi, seorang malaikat datang kepadaku, lalu dia membawa tongkat kitab dari bawah bantalku. Kemudian dia dengan sengaja membawanya ke Syam. Ketahuilah iman itu berada di tempat terjadinya fitnah, yaitu di Syam." Hr. Ahmad, Baki Musnad Al-Ansar. Penjelasan makna secara umum dari hadits di atas. 1. Kita dapatkan kejelasan dari hadits ini bahwa asal fitnah, jerat-jerat setan, dan antek-anteknya itu adalah wilayah timur. Secara khusus, orang yang mengikuti perkembangan sejarah Islam pastilah mendapati bahwa mayoritas fitnah memang berasal dari wilayah ini.
Fitnah terus muncul dari kawasan ini, secara berurutan hingga akhirnya muncul fitnah Dajjal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya. 2. Dapat diamati dari hadits-hadits ini, bahwa semuanya mengisyaratkan keberkahan yang ada di 3 tempat atau 3 negeri, yakni Hijaz, Syam, dan Yaman. Syam diistimewakan karena negeri itu merupakan tempat tinggal iman ketika fitnah merajalela dan terjadi di mana-mana. 3. Kandungan hadits-hadits ini tidak berarti bahwa selain di wilayah timur tidak akan terjadi fitnah. Petunjuk pokok yang dipaparkan oleh rangkaian hadits ini adalah mayoritas fitnah muncul dari arah timur. Karena memang setan lebih berkuasa dan lebih leluasa untuk mengobarkan fitnah di sana daripada di wilayah lainnya. Di sanalah setan sangat mudah menemukan antek-anteknya yang banyak dari kalangan setan jin dan setan manusia. Mereka inilah kroni-kroni setan. 4. Kalau kita mengamati hadits dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka kita dapati adanya keterkaitan erat antara fitnah yang muncul di negeri timur dengan kekerasan hati kabilah Rabi'ah dan Mudar, dan kesibukan mereka mengurusi dunianya, sehingga tidak menggubris urusan agama. Seolah-olah hadits ini mengindikasikan satu sebab terpenting dari berkobarnya fitnah, yakni kesibukan orang-orang dalam mengurusi dunia, mengagungkan serta mencarinya dengan cara berpaling dari agama dan pengajarannya. Demikian pula dengan kerasnya hati dan kasarnya sanubari. Kedua perkara ini merupakan sumbu api fitnah di kalangan Bani Israel, sekaligus menjadi bahan bakarnya. Inilah yang akan menjadi komponen yang sama di tengah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Kita simak 2 hadits dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang telah dipaparkan itu dengan baik. Keduanya menunjukkan bahwa Mudar itu nantinya akan menjadi salah satu kabilah yang mengobarkan fitnah di muka bumi, menjadi kabilah yang ada di tengah-tengah fitnah. Atau setidaknya berbagai komunitas dari kabilah itu akan membuntuti orang-orang beriman, baik dengan memfitnah mereka maupun dengan membunuh mereka, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memadamkan nyala api mereka dan menolak tipu daya mereka. 6. Hadits-hadits tersebut mengungkapkan tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada kenyataannya semua yang dipaparkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terjadi di alam realita. Syam fitnah syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perang, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surga. Ali Imran 3:14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Maryam 19:59. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada generasi pengganti sesudah 60 tahun, mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti nafsu syahwat, maka mereka akan bertemu dengan kesesatan. Kemudian akan ada generasi pengganti yang membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yang membaca Al-Quran itu 3 golongan, orang beriman, orang munafik, dan orang durhaka. Bashir berkata, aku berkata kepada Walid, bagaimana mereka yang 3 itu? Walid berkata, orang munafik itu kafir, orang durhaka itu berusaha mencari makan dengan Al-Quran, sedangkan orang beriman itu beriman kepada Al-Quran. H.R. Mal-Hakim, Al-Fitan wa Al-Malahim, Hadits No. 8643.